Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana 10.4 ingin mewawancarai Bapak saya dengan pertanyaan seputar tentang reformasi. Nomor 1, apakah kalian tahu tentang era reformasi atau era pasca Soeharto? Saya tahu. Nomor 2, apa saja yang kalian ketahui tentang era reformasi atau era pasca Soeharto? Era reformasi itu adalah menghentikan masa pemerintahan Pak Harto selama 32 tahun yang dilaksanakan secara tidak demokratis, sehingga reformasi itu merubah tatanan tersebut sampai dengan saat ini. Nomor 3, apa yang kalian lakukan saat era reformasi atau era pasca Soeharto? Pada saat Pak Harto menyatakan berhenti sebagai presiden, saya posisinya masih sebagai mahasiswa tingkat akhir dari Universitas Trisakti, di mana itu merupakan tempat di mana kejadian peristiwa penembakan mahasiswa. Setelah itu pasca reformasi, saya sendiri menyaksikan banyak sekali perubahan yang terjadi dalam tatanan pemerintahan kita, seperti peserta pemilu tidak hanya terdiri dari 3 partai, terus masa jabatan presiden dibatasi 2 tahun, terjadi perubahan daripada tata letak atau tata organisasi pemerintah seperti posisi MPR, DPR, penghilangan DPA, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Nomor 4, apa pendapatmu tentang era reformasi atau era pasca Soeharto? Era reformasi ini merupakan suatu kebebasan setelah 32 tahun kita hanya bisa diperintah oleh satu jenis partai ya, atau satu kekuasaan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dengan semakin banyaknya partai juga itu membuat hal-hal yang mesti dijaga itu juga menjadi semakin banyak. Hal ini diperlukan kematangan dari kita sebagai masyarakat supaya tidak merasa bebas dari kondisi seperti itu, dan tetap harus tertib dan tetap harus melaporkan dan mengawasi pemerintahan dengan cara yang baik. Terima kasih. Yang terakhir, perbedaan apa saja yang terjadi setelah terjadinya era reformasi atau era pasca Soeharto? Seperti yang tadi disampaikan, kita dulu masa jabatan presiden tidak ada pembatasan. Undang-Undang Dasar 45 yang tadinya pada tahun 1945 itu dicanangkan untuk dirubah, itu selama 32 tahun tidak dirubah. Sekarang sudah ada perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Struktur organisasi atau tatanan organisasi lembaga tinggi dan tertinggi negara juga sudah dirubah. Munculnya Mahkamah Konstitusi, penghilangan Dewan Pertimbangan Agung menjadi Dewan Pertimbangan Presiden, itu menjadi salah satu hal yang sangat signifikan terjadi di era reformasi ini. Dan tentu saja partai politik yang tadinya hanya 3, sekarang kita memiliki mekanisme untuk memberi kesempatan orang-orang untuk membuat partai politik dan mengikuti jalannya proses pemerintahan. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.